bahwa olahraga juga terkait dengan kebangkitan keekonomian, menambah lapangan pekerjaan, membuka. Berapa waktu lalu kan sampai sekarang informasinya atletnya ada yang belum dapat bonus ya? Ya, jadi kan itu gimana tuh, Mas? Kasihan juga gitu kan kepada orang yang tadi yang niatnya memfitnah, ingin menjelekan, ingin menzolimi, ya, karena masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, kita masih tetap di konsistensi Dulbar Ngulik ya. Kita ngulik kali ini di kantor KONI Kota Bekasi bersama Ketua KONI Kota Bekasi, Mas Triadianto. Salam sehat, Mas Tri. Salam sehat. Oh iya, bersama Dulbar. Mas Tri, Dulbar itu apa? Gundul kembar. Oh, gundul kembar. Kembarannya lagi sibuk dia. Kembarannya sibuk di belakang kamera. Bedul namanya. Bedul ya? Bedul 2. Bedul 2. Jadi saya yang jadi narasumber ini. Iya. Mas Tri, ya. Ini untuk KONI Kota Bekasi ini ya. Kita kulik nih setelah usai melaksanakan IMEC atau Indonesian Martial Art Games. Nah, itu pada 22 Oktober lalu. Sekarang apa nih fokusnya KONI Kota Bekasi nih? Ya, karena kan kita membawahi hampir 58 cabang olahraga. Ya. Jadi artinya hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga yang mereka mengikuti kegiatan kejuaraan-kejuaraan. Ya, baik yang dilakukan secara nasional, kemudian secara regional, tingkatnya provinsi, maupun juga internasional. Ya. Jadi kemarin kita juga akan mengirimkan ke Malaysia IPOH ya, ada 3 atlet Muay Thai kita yang kemudian akan bertanding di sana. Kemudian kemarin karate, forki, sehingga memang hari-hari ini adalah memberikan kesempatan buat para atlet untuk mereka lebih banyak melaksanakan entah itu pertandingan ataupun melakukan eksibisi ya, sehingga mereka menambah jam terbang mereka. Karena hari ini kalau toh kita hanya melihat dengan latihan-latihan saja, tentunya mentalnya belum terbentuk. Harus ada sparringnya lah ya. Harus ada sparringnya, dan kita akan tahu peta kekuatan lawan yang nanti akan kita hadapi. Karena memang target peak prestasi kita kan adanya di Porprov. Ya. Jadi Porprov itulah sebetulnya indikator ya kepengurusan dalam satu tiap periodenya, ya, sehingga dianggap berhasil atau tidak itu adalah terlihat di dalam nanti Porprovnya. Kalau peta yang hari ini yaitu tadi kita banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional dan tentunya kita akan terus melakukan pembinaan ya, karena upaya kita adalah bagaimana menyiapkan atlet-atlet yang memang berasal dari Kota Bekasi. Makanya pengcap nih ya, pengurus cabang itu kita pompa terus ya untuk kemudian mereka melakukan mencari atlet, kemudian juga klub-klub yang ada dibina dan mereka berkompetisi di tingkat lokal ya, pada akhirnya nanti kelihatan mana yang kemudian bisa kita antarkan. Potensi-potensinya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah alhamdulillah ya atas dukungan pemerintah Kota Bekasi ya kita akan menyelenggarakan sebagai tuan rumah Liga 3 Seri 1. Ya, jadi Persipasi walaupun kemarin sudah sampai di tingkat Jawa Barat, tapi tetap harus menjalani mulai dari tingkat lokal dulu nih, ya, tingkat regional. Ya, jadi mudah-mudahan kita sebagai tuan rumah nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember sampai 18 Desember di Stadion Candrabaga. Itu Liga 3 itu apa sih? Ya, Liga 3 ini kan presentasi daripada proses untuk kemudian menjadi tempat mereka nanti bertanding di liga yang sangat diimpikan, ya, yaitu Liga 1. Ya, jadi ada Liga 3 Seri 2, Liga 3 Seri 1, kemudian Liga 2, Liga 1. Nah, kita sudah sampai di tingkat Jawa Barat. Karena kita juara kan tahun lalu kan. Nah, sekarang karena kemarin kompetisinya tidak dilanjutkan, jadi dimulai dari awal lagi. Nah, jadi saya kira dengan materi pemain yang kita miliki hari ini kita sangat optimis. Ya, kemarin kita menang kalau nggak salah, seri lawan Bayangkara. Bayangkara. Untuk Persipasi ya. Iya. Kemudian kemarin lawan Rans kita menang. Ya, lawan City juga rasanya kemarin menang kalau nggak salah. Ya, jadi artinya kesiapan mental, fisik ya pemain, saya kira kalau kemudian ditunjang dengan kita bertanding di lapangan sendiri, mereka kan sudah familiar karena hari-hari mereka juga seminggu sekali berlatih di stadion kebanggaan kita. Nah, itu kan
Persipasi ini untuk fasilitas sudah keren lah ya. Apalagi besok keren lagi karena kita akan stadion ini insya Allah dapat tambahan anggaran 122 miliar ya dari pemerintah pusat. Ya, jadi nanti ada beberapa item termasuk mengganti rumputnya. Nah, jadi itu saya kira akan tambah keren lagi, tambah nyaman lagi sehingga diharapkan akan tetap bisa digunakan untuk pertandingan-pertandingan internasional. Ya, karena termasuk fasilitas stadionnya juga nanti akan direhab ya, mungkin WC, musola, kemudian di beberapa venue ada pagar yang mungkin sudah mulai jebol. Ya, jadi ini saya kira salah satu bagaimana komunikasi ya pemerintah Kota Bekasi bersama KONI, kemudian dengan kepada pemerintah pusat ya, agar stadion tetap dalam kondisi yang prima, kondisi yang siap untuk digunakan. Tidak saja sebagai tempat berlatih, bertanding, ya skalanya juga tidak skala nasional, tapi juga internasional. Internasional bisa masuk juga. Karena ini kan kita bawa olahraga juga terkait dengan kebangkitan keekonomian, menambah lapangan pekerjaan, membuka ya keekonomian baru lah. Ya. Jadi di samping prestasi, kemudian juga investasi. Jadi prestasi sama investasinya masuk dua-duanya ya. Sehingga banyak tamu yang hadir, banyak pertandingan yang hadir. Ya insya Allah akan semakin banyak ya masyarakat luar yang kemudian akan mengenal Kota Bekasi, tinggal di Bekasi, tidur di Bekasi, makan di Bekasi. Mungkin banyak yang kaget juga Kota Bekasi begini nih sekarang gitu kan. Pokoknya. Mas, kalau bicara dengan atlet nih, nah ini kan dari beberapa waktu lalu kan sampai sekarang informasinya atletnya ada yang belum dapat apa namanya tuh bonus ya? Ya, jadi kan itu gimana tuh Mas? Kita lihat dari sejarahnya untuk yang pemberian bonus dan hadiah bagi atlet yang berjuang di Porprov itu kan sudah dimulai sejak tahun 2014. Yes. Jadi saya adalah bagian dari warisan yang harus kita laksanakan. Nah, 2014 itu sudah dilakukan bahwa yang dapat dapat emas, di samping dapat emas 200 juta plus dapat umroh. Nah, hari ini memang terkendala ya, dan sampai hari ini masih berproses di keuangan. Ya, jadi artinya bahwa saya kira atlet yang sudah hampir 1 tahun bertanding ya, karena memang janji ini kan sejak tahun 2021 ya, zamannya Pak Rahmat Effendi itu bahwa nanti di Porprov 2022 gitu loh akan dilakukan pemberian hadiah. 2022 kan di akhir sehingga kita membayarkannya itu adalah di 2023. Kalau kita bayarkan langsung di 2023 pakai murni, duitnya nggak cukup. Makanya separoh dibayar dulu di anggaran murni. Sebagian atlet. Bukan sebagian atlet, semua, tapi di paro-paro. Pokoknya semua dapat tapi separoh. Nah, nanti dilunasin di anggaran perubahan 2023. Jadi, berarti yang belum dibayarnya separohnya. Tinggal separohnya gitu loh. Total berapa tuh? Oh Mas, kan kita tahun 2024 mungkin butuh sekitar 24 miliar, kemudian di murni mungkin sekitar 17, jadi hampir sekitar 30-an, 37-38 miliar lah. Yang belum? Bukan, kalau yang belum hanya tinggal 21 miliar. 21 miliar lagi sisanya. Yang awal kita bayarkan sekitar 17-18 miliar lah. Itu terkendalanya di apa Mas? Ya, karena ini kan masih ada proses yang harus dilakukan evaluasi, pendalaman dan sebagainya. Jadi inilah terkendalanya. Kan sudah disampaikan oleh Pak PJ kemarin bahwa akan ada evaluasi, ada pendalaman dan lain sebagainya. Ya. Dan hari ini kita mengajukan 27, ternyata yang di ACC kan 24 miliar. Jadi ya memang pasti akan berpengaruh kepada pengcap-pengcap nih dalam rangka persiapan mereka ya untuk menjelang Porprov. Jadi ya sekarang tinggal nanti kita sampaikan kepada pengcap-pengcap bahwa inilah realitanya kemampuan pemerintah daerah ya. Walaupun sudah disiapkan nih 27 miliar, tapi kan kemudian terasionalisasi sehingga tinggal 24. Untuk 2023. 2023 yang kurun waktu tinggal 3 bulan lah ya. Ya, tapi kan ini kita sebetulnya udah punya hutang PON ini kepada pengcap-pengcap yang mereka kemarin baru saja apakah itu ada yang BK, kemudian ada yang persiapan PON, kemudian mereka juga ada persiapan terkait dengan latihan-latihan, gitu kan? Karena bagaimana juga kan rata-rata pelatih-pelatih kita ini kan dan pengcap-pengcap ini kan mereka ya karena hobi ya, karena mereka dari atlet dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang menjadi supporting system dari kita. Nah itu. Nah yang kedua adalah itu tadi ya, makanya
ada pendampingan yang dilakukan oleh itu tadi ya, dinas-dinas OPD untuk membantu itu tadi sekedar memberi semangat support kepada para pengcap-pengcap yang ada. Jadi pengcap itu kalau ada kepala dinas, ada kepala bidang ya, yang relatif ada di eksekutif sehingga ada rasa memiliki, dan saya kira ini sesuatu yang dimungkinkan ya oleh aturan, dan ini bukan saja hari ini ya, tetapi memang sudah boleh dari dulu berlanjut dari dan tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan, tidak ada larangan, siap. Yang penting kan bahwa memang betul-betul ya biasanya kan di ya kepala OPD atau kemudian kepala bidang biasanya direkatkan karena memang mereka juga punya kehobian yang sama gitu kan. Siap. Artinya untuk bonus atlet tinggal nunggu evaluasi dari Pemkot lah ya. Evaluasi dan pendalaman. Tapi kemarin baru udah ditandatanganin. Nah, tapi dalam proses setelah tanda tangani kan masih ada proses selanjutannya nih. Iya. KONI bikin surat ke Dispora bikin surat ke Pak Wali, nanti Pak Wali disposisi lagi, bisa dicairkan, cairkan balik lagi. Ya, jadi mudah-mudahan ya awal tahun atau minggu kedua Desember sudah bisa kita distribusikan. Tugasnya KONI kan cuma mendistribusikan uang yang ada ya. Jadi karena harus diakui bahwa KONI itu bukan organisasi nirlaba gitu, tapi memang organisasi bentukan oleh pemerintah kota di dalam rangka untuk mengurusi prestasi olahraga di dalam rangka untuk branding kota nih. Di samping itu juga dalam rangka itu tadi ya terkait dengan pembinaan anak-anak yang kemudian mereka memiliki prestasi. Ya. Karena kan harus diberikan ruang kepada generasi muda agar mereka bisa menunjukkan prestasi yang baik. Nah, ini kita lihat kan di beberapa tempatnya ada pembangunan gedung nih untuk olahraga nih kayak di GOR gitu kan. Itu apa aja sih, untuk apa nanti? Ya, jadi kan kita juga ya punya mimpi yang besar ya, bahwa kita juga bisa ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov ya 2026, dan ini sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ya, bahwa nanti akan bersama-sama dengan Bogor, dengan kita untuk kemudian menjadi penyelenggara 2026. Tentunya target kita adalah juara, ya, target kita juara atau minimal menaikkan ranking lah. Kalau kemarin ranking 4 ya kita pengennya 3 besar, pengennya 3 besar. Jadi itu motivasinya itu. Nah, harus ditunjang juga sebagai penyelenggara adalah lokasi-lokasi pertandingan, ya, tempat-tempat venue-venue yang dipergunakan untuk atlet nanti bertanding. Nah, makanya nanti kita bangun ada 6 lantai ya, gedung ya, terkait dengan pembangunan venue untuk berbagai kegiatan yang ada. Karena kita pendulang emas di olahraga bela diri, nah mungkin nanti fasilitas olahraga bela dirinya juga akan lebih baik lagi. Berarti 6 lantai itu aula semua, kosong semua ya untuk olahraga. Nanti kita lihat lah ininya, ya kita lihat. Ya, tapi itu intinya untuk pertandingan olahraga. Untuk pertandingan olahraga. Venue yang akan kita persiapkan. Itu terus juga ada taman juga di depan itu tuh. Oh, yang ini taman. Ya, ini kan bagian dari rehabilitasi konsep daripada menata stadion, kawasan stadion yang ada kita miliki, yang kemudian bergabung dengan hutan kota. Nah, di depan ini kan kemarin kumuh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tempat untuk interaksi. Yang tadinya mungkin pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kalau malam kan Ahmad Yani rame banget ya. Iya, benar. Walaupun gak ada yang dilihat gitu ya. Betul. Nah, mudah-mudahan ada yang dilihat. Pasangannya Mas yang dilihat. Ya, makanya mudah-mudahan dengan ada tempat itu kita jadikan satu tempat venue. Ya, apakah nanti bisa ada konser mini? Apakah itu ada tempat olahraga yang mini? Ya, sehingga dalam malam-malam hari pun bisa digunakan untuk mereka melakukan aktivitasnya. Kalau saya sih lihatnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak di depan gedung sate itu ada lapangan itu kan, nah, kayak gitu kan juga menarik lah ya. Sehingga warga masyarakat bisa memanfaatkan secara optimal lah. Yang pasti sih kayaknya bikin konten banyak di situ nanti itu. Insya Allah ya. Ya, itu juga tidak menggunakan dana APBD ya, karena itu dari CSR yang kita cari ya. Termasuk di dalamnya adalah bantuan dari Pak Gubernur Ridwan Kamil ya, untuk kemudian bisa. Berarti nggak dari APBD itu ya? Nggak dari APBD ya, jadi kita cari dananya dari berbagai CSR yang kemudian bisa memiliki kontribusi ya untuk kemudian membangun kotanya sih. CSR-nya apa tuh Mas? Boleh sebutin aja kali biar jadi ini gitu kan, contoh gitu kan. Itu dari Sumarekon memberikan, dari BJB diberikan gitu kan.
luar biasa. Mudah-mudahan CSR lainnya bisa berkontribusi. Iya. Karena ini kan nggak selesai juga nih, karena kelihatannya kan kebutuhannya hampir 11 miliar lah. Nah, kemarin baru CSR itu kalau nggak salah sekitar 4 miliaran ya. Jadi memang masih jauh lah. Siap. Ya. Kalau untuk ini kan dari semenjak jadi wali kota terakhir nih ya. Nah, ini kan sisa masa periode. Ini kan kelihatannya kayak seger nih, mukanya nih kelihatannya lebih seger malah. Ini sehari-harinya olahraga juga nggak nih Ketua KONI? Ya, udah pastilah. Atau gimana? Sehari-harinya? Ya karena kan hari ini saya lebih banyak berkecimpung baik di KONI, kemudian saya juga sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, dan saya juga sebagai ketua Persipasi. Ya karena lebih banyak berkegiatan di olahraga. Ya memang waktu olahraganya juga menjadi cukup banyak. Terus yang kedua juga kan saya juga menjadi salah satu dosen di Stiami ya. Dosen juga ya? Stiami ya? Stiami. Jadi saya ngajar S2. S2? Ya, buat yang pengen saya bisa kesempatan juga ngajar di universitas, saya lakukan lah ya. Karena kan ilmu yang bermanfaat, katanya bisa mengantarkan ke surga gitu ya. Iya. Jadi cocok sih jadi dosen, cocok juga ya. Jadi saya jadi dosen, kemarin juga ada isi kuliah umum, ya, kaitannya dengan bagaimana menghadapi dunia digitalisasi terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Luar biasa. Ini kan sorry nih Mas. Ini kan jadi perbincangan sebetulnya kan. Apa itu? Banyaknya jabatan nih. Ya kan? Ketua Persipasi, itu olahraga masih nyambung lah. Ketua KONI, terus ketua PDI gitu kan. DPC, itu kan PDI. olahraga, politik. Nah ini pendidikan nih baru nih. Ini ada yang ngomongin lagi nanti nih. Ini kan jadi perbincangan mulu kan. Perbincangan terus. Ada yang jadi makin terkenal nggak Mas Tri? Politisasi olahraga. Nanti besok ada yang ngomong politisasi kampus. Ya, seru ya. Ini itu menanggapi itu pengen tahu juga, kita kan kepo juga nih. Gak usah ditanggapi. Rasanya gimana sih Mas? Santai aja. Oh santai. Ya, saya kira hampir tidak pernah memberikan statement terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya kira hanya nanti proses kerjalah yang akan membuktikan bahwa ada satu harapan besar, dan itu bukan karena pencitraan, karena itu karena memang kita diberikan amanah yang besar. Ya jadi ketua DPC PDI Perjuangan juga melalui proses. Saya sebagai ketua KONI juga melalui proses. Kemudian saya menjadi ketua Persipasi pun juga melalui proses. Jadi artinya bahwa ya sudah, nanti kita tunjukkan dengan prestasi, kita tunjukkan dengan kinerja. Pada akhirnya orang akan melihat apakah betul yang kemudian hari ini dianggap orang seperti itu. Karena dimanapun kita diberikan tugas, ya dilaksanakan saja dengan penuh rasa tanggung jawab, dikerjakan dengan baik. Karena tentunya itu tadi style dan gayanya juga berbeda-beda. Ya. Dunia politik penuh dengan tidak boleh kebaperan dengan berbagai dinamika, pergolakan yang kemudian terjadi ya. Dan itu harus disikapi dengan biasa saja. Demikian juga bagaimana kita mempersiapkan satu tim sepak bola yang mampu nanti membanggakan. Dan insya Allah kalau kemarin kita sudah bisa sampai pada level nasional, tentunya harapannya tentunya akan lebih meningkat lagi. Ya artinya Mas Didi nggak panik ya, enggak ya? Nggak panik lah. Panik nggak sih? Panik nggak gitu kan? Masa enggak? Berarti santai aja santai aja. Intinya perjalanan Mas Tri ini di Kota Bekasi. Yang penting kan itu apa yang disampaikan bukan fitnah, bukan ingin niatnya menzolimi. Kasihan juga gitu kan kepada orang yang tadi yang niatnya ingin fitnah, ingin menjelekan, ingin menzolimi. Karena saya selalu sampaikan kita harusnya bersyukur kalau kemudian kita dizolimi atau difitnah orang. Siap. Karena insya Allah makin bertambah kemuliaan kita. Makin tenar lagi kan? Makin dikenal ya. Makin dikenal. Ampun. Ya mudah-mudahan itu artinya bukan dibuat-buat lah ya. Artinya intinya bahwa ingin memberikan masukan, ingin memberikan ide, ingin memberikan saran dalam rangka upaya untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Jadi tergantung tujuan mereka, tergantung niatnya kan. Sama biniat kan. Tergantung. Jadi setiap orang itu tergantung niatnya. Nah, kita selalu doakan orang untuk berbuat kebaikan. Artinya
Kota Bekasi untuk KONI setiap cabornya ini lagi digodok lah ya untuk potensi-potensi. Ya, mereka sedang mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri dengan latihan, ya, dengan tryout, dengan pertandingan, ya, baik resmi maupun tidak resmi. Makanya salah satunya adalah kemarin IMEC kemarin kan, nah, itu kan juga dalam rangka untuk itu. Walaupun ada BK, tapi ada juga dalam rangka untuk lebih mensosialisasikan, karena ada cabang-cabang bela diri yang baru juga muncul, dan itu secara prinsip juga diakui oleh KONI pusat dan menjadi salah satu cabang yang nanti akan dipertandingkan. Berarti suatu saat nanti IMEC itu bisa dilakukan di gedung yang baru dong ya? Ya, bisa saja ya, pasti ya? bisa. Iya. Kemarin kita lakukan di mana, di Asrama Haji aja sukses dan saya kira itu menunjukkan bahwa kita ternyata memiliki kemampuan ya, untuk kemudian kita bisa Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih KONI Kota Bekasi. Kalau terakhir targetnya, endingnya nih harapannya apa sih, rencana kedepannya nih? Ya, yang jelas kan kalau saya hari ini kita melihat dari berbagai jabatan yang ada, ya tentunya kalau saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, itu tadi target kita 15 kursi. Untuk target PDI Perjuangan. Memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sebagai Ketua Persipasi, kita pengennya naik kasta. Jadi kasta Liga 2. Liga 2. Sebagai Ketua KONI, saya ingin mempersembahkan peringkat ketiga dan kemudian menjadi tuan rumah yang baik, ya, sehingga Kota Bekasi dikenang oleh kota-kota yang lainnya menjadi kota tujuan untuk berolahraga. Mantap. Makanya kan kita juga lagi bangun itu kan, namanya lapangan bola taraf internasional misalnya, Bekasi Internasional Bekasi Soccer International Field, yang di Betos kan. Yang di Betos ya. Jadi yang deketan sama Tandon itu ya. Jadi artinya bahwa orang semakin mengenal Kota Bekasi adalah orang yang semakin fasilitas olahraganya semakin baik, semakin banyak. Karena sebuah kota dan kabupaten bisa maju karena olahraganya juga maju. Dan itu spirit semangat gitu. Betul. Jiwa patriotisme kita kan cinta kepada tanah air, cinta kepada kotanya dimulai kalau kita bisa berprestasi di olahraga. Oke, terima kasih banyak Mas Tri kulikannya. Mudah-mudahan KONI Kota Bekasi semakin maju, 3 besar untuk Kota Bekasi, untuk jabarnya menjadi apa nih? Juara ya? Juara tadi, juara. Peringkat 3. Peringkat 3 ya? Siap. Oke, terima kasih, Bos. Bro. Ayo.